Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial Guide bagian 12. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama. Jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan saat pertempuran besar hampir meledak, kehadiran pangeran ketiga kekaisaran membalik segalanya. Tekanan kekaisaran memaksa musuh mundur, menyelamatkan keluarga Ye, 3 keluarga besar pun musnah, dan keluarga Ye bangkit sebagai penguasa tunggal kota bulan bundar. Ye Yunfei menunjukkan kekuatan sejatinya dengan menyembuhkan penyakit mematikan dan menciptakan pil roh tingkat tinggi. Menggetarkan semua pihak, ia mengatur masa depan keluarga, membina orang-orang terdekat, lalu meninggalkan kota menuju sekte Tianyuan. Di pegunungan Tianyuan, di hadapan gerbang sekte besar, takdir baru pun mulai terbuka, menandai awal badai yang lebih besar di Kekaisaran Qin. Ye Yunfei berjalan ke gerbang sekte Tianyuan dan mengeluarkan token perak yang diberikan kepadanya oleh Tetua Du sebagai tanda bahwa ia datang untuk melaporkan tugas. Salah satu murid penjaga gerbang meminta penjelasan tentang identitasnya. Ye Yunfei menyebutkan namanya sambil sedikit mengerutkan alis. Secara logika, para murid yang bertanggung jawab menjaga gerbang gunung ini seharusnya mengenali tanda milik Tetua Du. Meskipun dia sudah menunjukkan tanda pengenal Tetua Du, dia masih diinterogasi. Ada sesuatu yang terasa janggal. Para murid yang berjumlah sekitar selusin yang menjaga gerbang itu tak kuasa menahan diri untuk saling memandang. Mereka hanya membicarakan Ye Yunfei. Tanpa diduga, Ye Yunfei benar-benar muncul di hadapan mereka. Salah seorang murid menyuruh Ye Yunfei kembali dan menyatakan bahwa ia tidak diizinkan masuk melalui gerbang gunung ini. Sebenarnya, seorang tetua bernama Su dari sekte Tianyuan telah secara diam-diam menginstruksikan sekitar selusin murid yang menjaga gerbang gunung untuk tidak pernah mengizinkan Ye Yunfei masuk. Ye Yunfei mencibir, menegaskan bahwa token di tangannya adalah milik Tetua Du dan bahwa ia diutus untuk melapor tugas. Ia mempertanyakan keberanian para penjaga gerbang yang seolah membantah perintah Tetua Du. Namun, murid lainnya justru mengejek dan kembali menegaskan bahwa Ye Yunfei tetap tidak diizinkan memasuki gerbang gunung. Wajah Ye Yunfei menjadi gelap. Ia menyadari bahwa belasan penjaga gerbang ini jelas-jelas berusaha mempersulitnya. Ia telah melakukan perjalanan selama 3 hari, menahan angin dan hujan, hanya untuk sampai ke tempat ini, tetapi justru ditolak masuk. Gelombang kemarahan pun muncul di dalam hatinya. Para penjaga gerbang menjadi marah melihat sikap Ye Yunfei. Mereka mengingatkan bahwa sekte Tianyuan bukan tempat untuk bertindak semaunya dan bahwa menerobos masuk tanpa izin adalah pelanggaran berat. Ye Yunfei justru tertawa terbahak-bahak. Ia merasa yakin bahwa dengan membawa token Tetua Du, ia memang berhak memasuki gerbang gunung. Ia melangkah masuk tanpa ragu, memperingatkan bahwa siapapun yang berani menghentikannya harus siap menerima konsekuensinya. Kemarahan para penjaga gerbang pun meledak. Mereka beranggapan bahwa seorang anak yang bahkan belum pernah menginjakkan kaki di sekte Tianyuan tidak mungkin memiliki kekuatan yang berarti, lalu menyerangnya secara bersamaan. Hasilnya langsung terlihat. Dengan suara benturan beruntun, Ye Yunfei menghantam masing-masing dari sekitar selusin penjaga gerbang dengan satu pukulan telapak tangan. Tubuh mereka terpental dan terhuyung ke samping, tidak mampu bangun untuk waktu yang lama. Tanpa menoleh ke belakang, Ye Yunfei melangkah masuk ke gerbang gunung. Bagaimanapun juga, selusin penjaga gerbang itu hanyalah kultivator alam pemurnian tubuh, sama sekali bukan tandingannya. Para penjaga gerbang yang terluka berjuang untuk berdiri. Mereka segera mengeluarkan suara sinyal, berteriak bahwa seseorang telah menerobos gerbang gunung dan memerintahkan agar Tetua Su segera diberitahu. Dalam hati, mereka menunggu hukuman berat yang akan dijatuhkan kepada Ye Yunfei. Beberapa suara sinyal merah melesat ke langit dan meledak tinggi di udara. Sementara itu, Ye Yunfei telah melangkah masuk ke markas sekte Tianyuan. Di sepanjang jalan, ia melihat banyak paviliun dan bangunan yang tersebar di pegunungan dan ladang. Beberapa istana tampak tinggi dan megah, dikelilingi pepohonan rimbun, tanaman rambat yang saling berjalin, mata air yang mengalir, serta air terjun yang jatuh berkilauan.
Jalan setapak berbatu berkelok ke kedalaman pegunungan yang indah, mengarah ke tempat-tempat terpencil dan tenang. Yang lebih berharga lagi, energi spiritual di tempat ini setidaknya 10 kali lebih terkonsentrasi dibandingkan dunia luar. Tak dapat disangkal, markas besar sekte Tianyuan memang merupakan tempat yang sangat baik untuk kultivasi. Ye Yunfei segera menyadari keberadaan formasi gunung ilahi 5 elemen surgawi yang mendalam. 5 puncak utama menempati 5 arah berbeda, saling menggemakan dan terhubung oleh aliran energi. Sayangnya, hanya 2 puncak utama yang masih memiliki energi spiritual, sementara 3 lainnya telah kehilangan spiritualitasnya dan terkubur. Jika tidak, hanya dengan formasi ini saja, kekuatan keseluruhan sekte Tianyuan akan meningkat secara signifikan. Saat berjalan, Ye Yunfei dengan cepat memperoleh gambaran jelas tentang medan di sekitarnya. Sebagai mantan Kaisar Langit yang pernah menjelajahi gunung-gunung suci dari 3.000 dunia besar dan kecil, ia mampu mengenali berbagai jenis medan dan formasi pegunungan hanya dengan sekali pandang. Ia menilai bahwa di bawah markas sekte Tianyuan terdapat urat bumi kecil, sementara di dalam markas itu sendiri terbentuk formasi gunung ilahi 5 elemen Tianshuan. Pendiri sekte Tianyuan pastilah seorang guru yang sangat terampil, meski kejayaan sekte itu jelas telah memudar dibandingkan masa lalu. Saat Ye Yunfei masih mengamati area markas besar, teriakan keras terdengar dari kejauhan. Sekelompok besar murid datang dengan sikap agresif dan mengepungnya. Dalam sekejap mata, puluhan murid telah mengelilinginya, sebagian berada di alam pemurnian tubuh dan sebagian lainnya di alam bumi. Salah satu murid dengan darah di sudut mulut menunjuk Ye Yunfei dengan penuh amarah, melaporkan bahwa dialah yang telah melukai penjaga gerbang dan menerobos masuk. Ye Yunfei hanya menanggapi dengan tawa dingin. Ia kembali menegaskan bahwa dirinya datang membawa token tetua Du dan memperingatkan agar mereka tidak bertindak sembarangan terhadapnya. Seorang murid berjubah putih, tinggi dan tampan, melangkah maju. Ia memerintahkan Ye Yunfei untuk berlutut, menyerahkan diri, dan ikut ke aula disiplin untuk menerima hukuman, sambil mengancam akan menggunakan kekerasan jika ia menolak. Namun sebelum perintah itu selesai diucapkan, sebuah tamparan melesat dengan kecepatan kilat. Tubuh murid berjubah putih itu terlempar puluhan meter jauhnya. Ye Yunfei tertawa dingin, menegaskan kembali peringatannya. Murid berjubah putih itu menjerit kesakitan. Wajahnya bengkak seperti babi. Meski ia berada di tingkat ke-9 penyempurnaan tubuh, ia tetap dikalahkan hanya dalam satu gerakan. Para murid di sekitarnya terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka kekuatan tempur Ye Yunfei sedahsyat ini. Seorang pria berjubah ungu dengan kekuatan tingkat awal alam bumi melangkah maju, berusaha menghentikan Ye Yunfei dan bahkan berniat menyerangnya. Namun hasilnya sama. Sebuah tangan yang memancarkan kekuatan mengerikan menampar wajah pria berjubah ungu itu. Ia terlempar ke udara seperti layang-layang yang putus talinya, jatuh puluhan meter jauhnya dan menjerit kesakitan, tak mampu bangun. Kekalahan instan kembali terjadi. Para murid di sekelilingnya mengubah ekspresi mereka secara drastis. Kekuatan tempur Ye Yunfei benar-benar melampaui dugaan mereka. Dalam hati, Ye Yunfei mencibir. Ia telah merasakan keberadaan banyak ahli yang bersembunyi di balik bayangan, mengamatinya tanpa muncul. Mereka jelas adalah para petinggi sekte Tianyuan yang ingin melihat bagaimana ia menangani situasi ini. Masalah penerobosan gerbang gunung seharusnya sudah lama sampai ke telinga mereka, namun hingga kini tidak satu pun muncul. Hal itu terasa janggal. Ye Yunfei pun memutuskan untuk terus melangkah maju, berniat melihat berapa lama para petinggi sekte Tianyuan itu mampu menoleransi kejadian ini. Seorang murid melontarkan makian keras, menganggap tindakan Ye Yunfei sebagai kegilaan dan penghinaan terhadap sekte Tianyuan. Bagi mereka, perbedaan pendapat sekecil apapun langsung dibalas dengan kekerasan. Seorang pemuda bertubuh kekar dengan ekspresi garang menunjuk ke arah Ye Yunfei sambil melontarkan ancaman. Pemuda itu memiliki kekuatan setara dengan alam bumi tingkat menengah dan jelas berniat menghentikannya. Namun sebelum pemuda kekar itu benar-benar selesai mengekspresikan kemarahannya, Ye Yunfei sudah muncul di hadapannya seperti hantu, berdiri sangat dekat hingga nyaris berhadapan muka. Wajah pemuda itu seketika berubah pucat. Ye Yunfei melayangkan pukulan sederhana, tetapi kepalan tangan itu membawa kekuatan yang menakutkan. Udara di sekitarnya bergetar hebat, menghasilkan suara gemuruh yang mengguncang area tersebut. Pemuda bertubuh kekar itu sama sekali tidak sempat menghindar.
Tubuhnya terpental jauh seperti bola meriam dan mendarat lebih dari 100 meter jauhnya. Sikap Ye Yunfei terlihat sangat arogan dan mendominasi. Jeritan mengerikan langsung terdengar dari pemuda kekar itu, suaranya mirip babi yang sedang disembelih. Kekalahan instan kembali terjadi. Suasana di sekitar mendadak berubah sunyi mencekam. Keheningan itu terasa berat, seolah udara membeku. Semua murid yang menyaksikan kejadian itu menatap Ye Yunfei dengan ekspresi ngeri, seakan-akan mereka sedang melihat hantu hidup. Kelompok murid ini sebenarnya telah menerima perintah diam-diam dari seorang tetua untuk bekerja sama menghadapi Ye Yunfei. Namun, tak satu pun dari mereka menyangka bahwa kekuatan tempurnya akan sedemikian menakutkan. Baik murid tingkat ke-9 penyempurnaan tubuh, tahap awal alam bumi, maupun tahap menengah alam bumi, semuanya tumbang hanya dalam satu gerakan. Ye Yunfei kemudian menyatakan bahwa karena mereka sudah lebih dulu bergerak, maka tak seorang pun akan dibiarkan lolos. Dengan seringai jahat, ia menantang mereka semua untuk maju sekaligus. Tubuhnya melesat ke tengah kerumunan murid seperti harimau yang menerjang kawanan domba, tak tertandingi. Sebagian murid mulai panik, mengira Ye Yunfei telah kehilangan akal sehat. Namun mereka tetap memilih untuk menyerang bersama-sama, menolak percaya bahwa satu orang bisa mengalahkan begitu banyak lawan sekaligus. Namun sebelum raungan mereka benar-benar mereda, Ye Yunfei sudah muncul di hadapan salah satu murid. Ia memilih target pertamanya dan langsung melayangkan tamparan. Tubuh murid itu terhempas ke tanah. Setengah wajahnya langsung membengkak seperti kepala babi, darah muncrat dari mulutnya, dan ia tak mampu lagi bangkit. Beberapa murid lainnya akhirnya menyadari bahwa Ye Yunfei benar-benar aneh dan berbahaya, lalu kembali berteriak agar menyerangnya secara bersamaan. Harus diakui, murid-murid dari sekte besar memang cenderung arogan. Mereka berdesakan dan bergegas maju tanpa ragu. Ye Yunfei sama sekali tidak gentar. Begitu ia mengerahkan kekuatan fisiknya, setiap pukulan dan tendangan yang ia lepaskan terasa tak terbendung. Dalam benturan langsung, Ye Yunfei beradu tendangan dengan seorang murid dan membuat lawannya terpental. Kaki kanan murid itu patah seketika. Murid lain mencoba menyerang dari belakang dan menghantam punggung Ye Yunfei. Namun teknik penguatan tubuh penggabungan darah iblis surgawi milik Ye Yunfei tidak hanya mengerikan dalam serangan, tetapi juga luar biasa dalam pertahanan. Setelah mencapai tingkat kultivasi pertama, tubuh Ye Yunfei telah mengeras seperti besi hitam. Serangan itu baginya tak lebih dari sekadar rasa geli. Ye Yunfei langsung mencengkeram murid tersebut seperti anak ayam dan menghantamkannya ke tanah dengan keras. Tulang rusuk murid itu patah di banyak tempat, dan jeritan kesakitan pun menggema di tempat itu. Dengan hampir setiap pukulan dan tendangannya, Ye Yunfei menjatuhkan satu murid demi satu murid. Melihat penampilan Ye Yunfei yang mengesankan seperti dewa perang, beberapa murid terakhir akhirnya ketakutan. Mereka memilih melarikan diri tanpa perlawanan. Namun, mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan. Ye Yunfei bergerak secepat kilat, mengejar mereka, meraih satu orang di masing-masing tangan, lalu membanting mereka dengan keras ke tanah. Dengan demikian, semua murid di sekitarnya berhasil dikalahkan. Seluruh proses berlangsung sangat cepat dan efisien, memberi kesan seolah semuanya berjalan begitu lancar dan mudah. Ye Yunfei kemudian merapikan pakaiannya dengan tangan, seolah khawatir perkelahian tadi telah mengotorinya, dan menegaskan bahwa ia sudah memperingatkan mereka untuk tidak mencari masalah. Di tanah, para murid tergeletak sembarangan, mengerang kesakitan. Ye Yunfei mengangkat kakinya dan berjalan maju. Dari kejauhan, sekelompok murid lain mendengar keributan dan mulai mendekat, penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Begitu mereka tiba, Ye Yunfei justru menyambut mereka dengan raungan keras. Dengan kekuatan yang mengagumkan, ia menyerbu seperti harimau turun gunung dan melayangkan pukulan. Dalam sekejap, beberapa murid kembali dijatuhkan. Sejak saat itu, para tokoh berpangkat tinggi sekte Tianyuan yang bersembunyi di balik bayangan terus mengamati Ye Yunfei. Ia benar-benar lepas kendali dan membuat keributan besar. Salah satu murid berteriak marah, menganggap tindakan Ye Yunfei sama sekali tidak masuk akal karena langsung memukul orang tanpa alasan. Namun Ye Yunfei justru memilih bertarung terlebih dahulu. Dengan satu pukulan, murid itu pun langsung dijatuhkan. Tak lama kemudian, semua murid yang datang itu tergeletak di tanah, menjerit kesakitan.
Ye Yunfei menilai bahwa memukuli beberapa orang saja masih jauh dari cukup untuk memuaskan dirinya. Ia berniat mencari lagi murid-murid lain yang mungkin masih bersembunyi. Mendengar hal itu, murid-murid yang tergeletak di tanah merasakan bulu kuduk mereka merinding. Jantung mereka berdegup kencang ketakutan. Pria ini benar-benar terlalu kejam. Ia bahkan mengeluh karena merasa belum cukup bersenang-senang dan ingin mencari lebih banyak orang untuk bertarung. Pada saat itulah, sebuah suara keras menghentikan semuanya. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan aura tajam melayang dari kejauhan seperti burung besar. Bahkan sebelum ia tiba, tekanan energi yang kuat menyapu ke arah Ye Yunfei seperti badai mengamuk. Namun, kekuatan fisik Ye Yunfei tetap kokoh. Tekanan itu sama sekali tidak memengaruhinya. Dari arah lain, Tetua Du muncul dan tiba di depan Ye Yunfei dalam beberapa langkah, berdiri melindunginya. Ia menegur lelaki tua berjubah abu-abu itu dan menyiratkan bahwa seluruh kejadian ini sebenarnya telah direkayasa olehnya. Tak lama kemudian, 3 lelaki tua lainnya juga tiba satu persatu. Begitu para tetua itu hadir, mata mereka semua tertuju pada Ye Yunfei, mengamatinya dari kepala hingga kaki. Dalam hati, Ye Yunfei bergumam. Ia sudah lama merasakan keberadaan mereka melalui kekuatan jiwanya. Sebelumnya, sejak mengonsumsi pil pengumpul jiwa sejati, jangkauan persepsi Ye Yunfei telah mencapai sekitar 1000 meter. Dalam radius 1 kilometer, tak ada satupun keberadaan yang bisa lolos dari pengamatannya, bahkan lebih jelas daripada penglihatan mata. Ye Yunfei tetap tenang saat menyapa Tetua Du. Tetua Du menanggapi dengan nada setengah bercanda, menyiratkan bahwa jika ia terlambat datang, Ye Yunfei mungkin sudah menghancurkan seluruh markas sekte Tianyuan. Ye Yunfei hanya tersenyum tipis menanggapi hal itu. Tetua Du kemudian menatap lelaki tua berjubah abu-abu bernama Luo Fengyang dan menyatakan bahwa kini ia telah melihat sendiri kekuatan Ye Yunfei, lalu mempertanyakan apakah Ye Yunfei layak menjadi murid inti sekte Tianyuan. Luo Fengyang mendengus dingin. Menurutnya, meskipun Ye Yunfei nyaris memenuhi syarat sebagai murid inti, jumlah murid inti di sekte ini sudah mencapai ratusan. Ia juga menganggap kekuatan fisik hanyalah keterampilan kecil tanpa prospek besar di masa depan. Ia sama sekali tidak percaya klaim bahwa Ye Yunfei mampu menembus dari tingkat ke-6 penyempurnaan tubuh langsung ke tahap awal alam bumi dalam satu pertarungan. Baginya, itu hanyalah kebohongan yang dibuat-buat untuk membantu Ye Yunfei mendapatkan tempat di dunia bayangan surgawi. Dengan hanya 5 tempat yang tersedia, ia menolak keras gagasan bahwa Ye Yunfei pantas mengambil salah satunya. Setelah menyampaikan pendapatnya, Luo Fengyang berbalik dan pergi. 3 lelaki tua lainnya juga menatap Ye Yunfei sekali lagi. Mereka mengakui bahwa kekuatan fisiknya memang mengagumkan, bahkan mungkin melampaui murid alam bumi tingkat akhir. Namun, mereka tetap menganggap bahwa kekuatan fisik tidak menawarkan masa depan cerah. Dengan helaan napas penuh penyesalan, ketiga tetua itu pun pergi. Akhirnya, hanya Ye Yunfei dan Tetua Du saja yang tersisa di arena yang porak-poranda itu. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.